Bermula ini suatu pasal lindung ikuti ya. Bermula ini suatu pasal pada masalah syafaqah ini berkasih sayang. Orang yang menuntut ilmu itu mesti berisi sifat kasih sayang. Wan nasihah. Nasihat di sini nasihat, cuman di sini diartikan oleh musannif ai muridul lil khairi, menghendaki kebaikan. Jadi orang menuntut ilmu itu di samping wajib berisi sifat kasih sayang, lawan kawanan, lawan paguruan, lawan yang lebih anom, lawan yang lebih tuhatu, adab orang yang menuntut ilmu. Wan nasihati, dan nasihat itu menghendaki kebaikan. Wa yanbaghi an yakuna sahibal ilmi musyaffaqan nasihan ghaira hasidin. Ujar sidin sayogianya orang yang menuntut ilmu itu berisi sifat kasih sayang. Berisi sifat kasih sayang. Musyaffaqan nasihan, dan berisi sifat menghendaki kebaikan kepada orang lain. Jangan hendak membuat jahat itu jangan. Ghaira hasidin, dan jangan dengki. Jangan berisi sifat dengki. Itu orang yang menuntut ilmu menghendak berkah. Menghendak ilmunya berkah, ilmunya manfaat, ilmunya bakal terpakai. Nang pertama belajar berkasih sayang. Berbanyak menumbuhkan sifat kasih sayang di dalam hati, di dalam kehidupan pergaulan sesama orang yang menuntut ilmu. Nasihat, menghendaki kebaikan. Ghaira hasidin, dan tidak pendengki. Jangan pendengki. Dengki itu lebih daripada hiri lah. Kalau hiri kan sekadar hendak menuruti, kalau dengki ini merusak. Itu sifat dengki. Dengki itu merusak. Dengki itu bila ada di dalam diri kita hanya merusak. Cara mendeteksi penyakit dengki itu ada di dalam diri kita. Bila kita merasa senang melihat orang sengsara, itu ada dengki di hati. Bila senang melihat orang sengsara dan kecewa berat bila orang dapat nikmat. Bila orang dapat nikmatnya kada ketujuh. Tapi bila orang itu apalagi nang dimusuhinya dapat nikmat, bisa garing panas tuh orangnya. Dengki itu kayak itu, dengki. Nah, jadi kalau hendak tahu adakah dengki di dalam diri kita, bila ia senang melihat orang sakit, orang sengsara, sesama orang beriman, apalagi musuh. Alihin ngaran orang hidup besi musuh nih, itu pang dunia rasa sempit. Makin banyak besi musuh, makin bahalus dunia. Mbak kada kawa kemana-mana, nak nyobalah ke situ kalau ditimpa surang. Ya kebanyakan besi musuh itu. Berjalan ke hadapan kalau ditimpa kurang. Paksa beuntalan ilmu taguh. Saking takutannya. Rasa sempit dunia kenapa? Karena kebanyakan BIC satero, BIC musuh. Nah, apalagi orang yang penuntut ilmu jangan hendak menumbuhkan sifat dengki di dalam hati. Fal hasadu yadurru wala yanfa'u. Maka bermula sifat hasad itu ujar sidin, sifat dengki itu yadurru, nya memudaratakan, mengalihi seorang, kada ada manfaat, wala yanfa'u, dan tidak membawa manfaat. Kada membawa manfaat. Nang bagus orang menuntut ilmu itu bekasih sayang. Lawan kekawanan. Apalagi nang sama pada susah. Kami dahulu kayak itu lagi masa-masa menuntut ilmu. Sama pada susah. Asrama itu tak kumpul berlima orang susah berdataan. Ulun 2 minggu sekali wani mengambil beras di rumah basrama itu pun bilanya ada, bilanya kadada sebulan sekali dia bawa. Seberapa yang bawa sa balik kohongguan itu nah.
Rasanya mun ditimbang tuh kurang lebih 2,5 kilo lah. Kurang lebih, dan mana lebih sedikit aja tuh. Sebelik ke Hongguan tuh sebulan. Ada kawan banget pada aku lagi, banget pada ulun lagi. Bisa membawa beras tuh ada sampai 2 kilo sebulan. Kita bergabung digabungkan. Jadi berlima nih, ada yang bawa 1 kilo, ada yang bawa 2 kilo, ada yang bawa 2,5 kilo. Gabung beras ini berlima. Akhirnya banyak. Cuma yang mau makan banyak juga. Akhirnya banyak, mana mau makan banyak juga. Ada yang membawa beras 1,5 kilo, tapi sayur banyak. Sidin bawa ke kawanan tadi, membawa terong, bawa lombok, bawa sawi, macam-macamnya bawa sayur. Sekira cukup seminggu, walau hanya sedikit membawa beras bergabung lawan kami itu. Tapi kalau sayur mayur, memang abah mamanya petani sayur. Jadi kalau untuk sayur-sayuran, alhamdulillah kada pernah kekurangan. Bilanya kekurangan, tamakan pocok kangkung, pocok membeli lancar di Higa Jamban. Di Higa Jamban aja bang bertanam nang laka subur. Ini pupuknya langsung. Tanam pisang, tanam gumbili, bari di tengah Jamban. Ulahkan galangan, gali diulah kolam. Jadi di kolam itu iwak lele kenal. Ada dan wani mau unjuninya. Dan akun mau unjuni. Sayur mayur kada kekurangan, pisang apa. Jadi kayak apa kami menyiasati memasak itu. Pagi 2 mok, anggaplah 2 gelas, 2 kali susu memasak. Udah 1/2 kilo tuh kalau sampai lah. 1 kilo kalau sampai kurang lebih lah. 2 mok itu sampai ke siang kan tuh orang berlima makan 2 mok tuh. Jadi supaya cukup kayak apa caranya, cabutakan gumbili. Mun lagi musim pisang berbuah, pina tuha sudah pisang yang ditabang. Jadi pisang tuh kada sawat masak, kada. Pisang menurun itu pisang sanggar itu, sang keprok itu. Pisang itu kada sempat masak. Di pondok bilanya sudah tuha ada nang nabang dahulu. Berbagi itu dijarang, dikuyak dulu kulitnya dijarang sampai masak, ditumbuk, diaduk dengan nasi. Jadi nasinya sudah mengandung serat. Kayak apa caranya supaya jangan terasa kalat? Apa aja orang bahasa kami itu kalat, bahasa nasionalnya itu apa? Sapat iwak, sepat lah. Jadi menghilangkan itu di Higa dapur itu banyak jeruk lemon, jeruk nipis. Ambil separuh buahnya nangganal tuh bagi 2. Jadi bilanya memasak pakai pisang itu parasi jeruk lemon. 1 nasi jadi bening, jadi peputihnya. Yang kedua rasa kalat pisang tuh hilang. Masam enggak? Sedikit aja. Bagus kesan pengaruhnya. Multifiber. Ada lapah lagi. Bila kebanyakan makan bihiraan. Lauknya apa? Lauknya itu orang kampung memadahkan pemali jar. Iwak karing. Jadi ketika nasi itu sudah mendidih, mengkurak ya kita timbai lagi iwak karing nah anak panggat gulunya tuh. Tapi iwak paling murah tuh. Iwak gulama yang paling murah. Jadi 2.000 sekilo. Jadi bila nukar 500 tuh setengah kantongan tuh membawa bulik. Itu tahun 92. Tahun 93 kalau ada salah. Itu dibuat 5 ikong berlima kan, 5 ikong buat tutup ya lagi, teng ya masukkan lonceng ya masukkan, belajaran dulu, belajaran, jam 9.45 istirahat, setengah 10 lewat. Nah waktu istirahat 15 menit itulah menyerbu ke dapur berataan makanan. Nah dulu memasak seorang nih, kalau ini kan nyaman dimasakkan, orang tua tinggal mencariakan duitnya aja lagi, baju ditapasakan, oh ya ini ke anak sekolah nyamannya.
asa hendak lagi sekolah. Baju ditapasakan, duit dikirimi, saban bulan sudah dibayari aja lagi, samuan serba beres, makan 3 kali sehari, kenyang aja tuh, lauk berganti-ganti, luar biasa, semangat aja lagi menuntut ilmu. Menjaman orang tua kita bahari makin lapah, sambil bersongkok. Zaman penjajahan, Imbah Merdeka, PKI pulang. Sambil berbuka-buka aja belajar. Bersongkok di wadah perguruan ini karena 3 hari di wadah guru nang lain pulang. Sambil bahasa salokan aja lawan bubuhan apa ngarannya? Gerumbulan. Ya orang kampung bahari gerumbulan. Sudah masa penjajah tuh habis, gerumbulan pulang ada. Gerumbulan itu amun di dalam sejarah ngarannya pemberontak. Pemberontak macam-macam di Kalimantan ada, Sulawesi ada, di Sumatera banyak. Pemberontak macam-macam bahasanya. Sulitnya orang dahulu menuntut ilmu, tapi safaqah itu tumbuh di dalam hati. Safaqah itu kasih sayang. Ya kayak itu tadi tebang buku kumpulan berbagi sakit sama sakit, sedikit sama sedikit, banyak sama banyak. Banyak sama banyak. Begitu sudah di aliyah, ulun sudah bisa diundang ceramah ke sana sini. Dulu kada gana kada bayarannya bulan Maulid nih baca Maulid. Kancang urat gulu kan makanya batang singkong nih pohon gulu. Bulik 10.000 juga diberi orang. 10.000 rupiah. Dulu termasuk sedikit 10.000 itu. Karena gaji orang sudah 500-an. Jadi diberi 10.000 itu kan rasa bangga benar sudah. Datang ke asrama itu berbagi. Membaginya itu menduitnya aja dibagi kada kawa. Tukarakan mie. Nah, nukar mie. Mie yang paling murah mie sakura 150. 150 guru. Sejarah Majelis Raudatul Ahyar ini kami lagi masih dalam langgar. Berapa kali kami makanan kayak itu, nukar mie sakura 2 dus. Jadi bibinian bemasak banyu aja tuh di muka langgar. Angkat kompor, jarang banyu sapanci ganal. Tuntung pemaulitan pembacaan, mangkok berisi, andaki mie lawan bumbunya, boy banyu panas sorong. Rancak banami. Hendaklah lagi makan mie gitu. Awas dulu di langgar beberapa kali, kayak itu. Karena bubur kacang lawan roti, ada mihon, duitnya kadada belum. Wah ini alhamdulillah kita dikirimi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah bentuk kasih sayang orang-orang nang baizi, nafkah berlebih diberi Allah rezeki lebihan alhamdulillah. Ada aja mengirimi. Kadang-kadang kada tahu juga siapa-siapa ada tahu. Kesan majlis kau aja kita. Kau aja kita memasakkan juga. Menukar daging, nukar ayam, nukar sapi, sepida. Insya Allah karena malam Sabtu akan datang kita mahaul lah. Mudahan kawa pengarannya 2 ikung kakeknya bola. Biar kada usah tumpang kada bapak. Ayam jagau kena dimasak. Syekh Abdul Qadir Jilani kan karamat sidik. Abah guru bila membaca manaqib Syekh Abdul Qadir itu mangganang karamat sidin. Jadi ayam jaga seikungan debang, mari masak kada nang hidup kada. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani mbah makan kan kumpulakan sidin, tulangnya semuanyaan. Hanya sidin bepandir. Disuruh sidin berdiri. Gum yadi ko jar sidin. Berdiri hai ayam jantan. Adiko itu bahasa Arab. Bahasa kita ayam jantan. Jadi mun dibaca langsung adiko ayam jantan. Adiko adekku ayam jantan. Adiko ayam jantan. Dujajah itu ayam betina, ayam bini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karamat sidin bokong kuak ayam nang tertinggal tulang itu bangkit jadi satu pulang. Sama karamatnya Habib Abdurrahman Al-Jufri kan yang pertama kali bergelar Al-Jufri. Jufur itu bahasa Arab Yaman, Jufri itu artinya anak kambing. Anak kambing.
Jufur, Jufri. Jufron itu anak kambing. Karena karamatnya Habib Abdurrahman Al-Jufri ini memang kayak itu. Ketika ada tamu datang ke rumah Sidin, kan ada makanan yang lain, sedangkan Sidin orangnya pemurah. Muncul rasa kasih sayang di dalam hati Sidin, sapakah lawan tamu nih? Maka kekawanan yang datang. Apa aja Sidin ini kan ada yang disorong, ujar bini Sidin ada. Kambing anak kita tuh. Sembelih. Yang penting menghormati tamu. Fa'akrimud duyuf, ujar Nabi, muliakanlah tamu. Fa innahum yanziluna bi arzaqihim, karena mereka itu datang dengan rezeki mereka masing-masing. Wa yakhrujuna min buyutikum bi dzunubikum summa tarafahum ilal bahri. Oh ya Rasulullah, muliakanlah tamu yang datang ke rumahmu, karena tamu yang datang ke rumahmu itu membawa rezekinya masing-masing. Dasar ada rezekinya makan di rumah kita, makannya. Kalau memang kada ada rezekinya makan di rumah kita, 4 guring aja makan keluar, mencari baksonya, cari tulangan sapinya keluar. Buru Jupri itu mana Juprinya beli. Mun ada rezekinya makan di wadah kita, makan aja. Rezekinya ada. Mereka datang ujar Nabi ke rumah kalian dengan rezekinya masing-masing, dan ketika keluar dari rumahmu mereka membawa dosa ahlul bait, orang yang ada di rumah tadi berataan, lalu dibuang oleh malaikat ke laut. Maka ujar Rasulullah, rumah nang paling berberkah itu rumah nang ketujuh didatangi tamu. Ini mentamu anggaran antari duit ketujuh, mentamu nang beberang tamu aja bisa koler juga menghadapi. Bepilih ngarannya, kada ada safaqah di dalam hati. Apa arti safaqah itu? Kasih sayang. Makasih sayang. Orang wali itu sifat kasih sayang mereka melebihi di atas rata-rata yang lain. Maka mereka diangkat oleh Allah dari safaqah tumbuh sakhawah. Karena hati mereka lembut dengan kasih sayang, Allah tumbuhkan pulang sifat pemurah. Ada orang wali yang pemurah dengan senyumnya, pemurah dengan tenaganya, pemurah lawan duitnya, pemurah lawan ilmunya, pemurah dengan amalnya. Hari-hari siang malam mendoakan umat Rasulullah hanya gawian Sidin. Lalu si tamu tadi jar Nabi datang lawan rezekinya, bulik membawa dosa orang yang ada di rumah tadi semuanyaan. Lalu dilimparkan olehnya ke lautan. Habis orang-orang beisi rumah tadi sarumahan kada ada beisi dosa lagi. Itu. Dan rumah yang paling suram, rumah yang paling angker ujar Nabi adalah rumah yang kada pernah didatangi tamu. Rumah yang kada pernah didatangi tamu. Itu tuh kalau dalam Imam Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari demikian disebutkan. Jadi rumah yang paling berkah ujar Nabi, rumah yang ketujuh didatangi tamu, rumah yang kada berkah, yang paling suram, menakutkan, seram. Itu rumah yang kada pernah dinaiki tamu. Tuh hendak bilang wadah kita tuh jar. Masuk akan sandal semuaan, kunci lawang. Ini kiranya karena ada orang, namanya bulik. Itu istilah ngarannya. Mana sifat safaqah kasih sayang di dalam diri menjadi tamu tuh sadar diri juga adabnya masing-masing ada. Tuan rumah disuruh memuliakan tamu hingga 3 hari 3 malam. Si tamu pun ada juga adabnya, kayak apa caranya adab bertamu di rumah orang tadi. Sekira-kira sama-sama dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari mana sumbernya? Ilmu. Bilanya beilmu penyaman menerapkan. Adab itu tumbuh karena ada ilmu. Ilmu itu agung tinggi derajatnya karena jadi adab. Kalau pada dahuluan mana dahulunya aja ilmu lawan adab, kada usah dibalap-balapakan gitu.
Nya daweh ini hendak menjelaskan tuh mudahnya lebih mulia ilmunya daripada adab. Mun be ilmu warah aja kada be adab. Mun be adab tapi kada be ilmu tapi baik sedikit. Sebenarnya kedua-duanya itu laziman. Antara ilmu lawan adab kada kawa dipisahkan. Tadahulu nang mana kada usah dicari. Ilmu ketika diamalkan jadi adab, bila beadab mesti beilmu. Ilmu bila kada jadi adab kada manfaat. Berarti ilmu itu kada diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Hadis Rasulullah. Bahari kekanakan tekakin hafal ini diolah apa orangnya. Kata-kata mutiara. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu bila tidak diamalkan laksana pohon yang tidak berbuah. Nanam rambutan kada berbuah, rambutan laki. Menanam mangga kada berbuah, menanam belimbing kada berbuah. Jadi apa itu pohon? Dapat rindangnya aja sarang hantu ya. Ditabang ulah kayu api jadi habu bener harus dihirei kucing. Tapi kalau nyoba buah kan manfaatnya ada, regenerasi pohon itu ada. Lalunya akan tumbuh dari pohon itu buah-buah nang lain tadi gugur, buah-buahnya digugur akan tumbuh pohon-pohon nang lain. Banyak jadinya, banyak. Safaqah kasih sayang itu penting. Nah jadi orang yang menuntut ilmu itu penting menumbuhkan sifat kasih sayang supaya bakasih sayang. Kada pada dengkian, jangan behirian. Jangan behirian. Dan hendaknya menghendaki segala kebaikan bagi orang lain. Syekh Samman radhiyallahu taala anhu di dalam menuntut ilmu sampai sidin mendidik murid-murid sidin. Dalam 2 tahun 2000 orang yang dididik samunyaan jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sidin mendidiknya lawan kasih sayang. Anak tuh bila dididik lawan kasih sayang beda dengan tumbuh kembangnya anak nang rancak disariki, ditampar, dipukuli, diikat segala macam. Ganal kayaknya inya. Pintar inya sekolah tapi pikirannya rusak. Bila lambat mengembalikan ini berbahaya. Satu bisa jadi inya balas dendam lawan kawitannya. Cukup aja nya mama jikin ku gaduh bawa ya abah itu biar seakan situ kayak apa semalam bahayanya. Tapi kalau memang anak nang dididik lawan kasih sayang, belayan lembut, nasihat nang baik, ada waktunya perlu diberikan ketegasan, pada waktunya berikan inya kelembutan. Kayak apa Rasulullah mendidik anak-anak sidin, termasuk anak murid sidin. Anak murid itu ya sahabat nang belajar lawan sidin, kayak apa sidin berkasih sayang. Seorang alim bilanya berkasih sayang, betata, bepandir, lemah lembut, bagus lawan murid-muridnya. Murid itu laksana anak. Karena mustahil karena bisa alim berataan, dapat sir daripada ilmu berataan. Kenapa? Karena ditumbuhkan dengan sifat kasih sayang. Dengan kasih sayang. Bila sudah terdapat nang kaya itu, ikuti lagi. Jangan berjauh, datangi aja. Nah bentuk kasih sayang itu berbeda-beda, aplikasinya berbeda-beda. Jangan dikira macan nang mengikut pohon gulu anaknya itu jahat. Ada suatu dengar macan, harimau, singa makan anaknya. Ada. Bentuk kasih sayang singa, dijilatinya tangkuk anaknya, hanya diikutnya, dibawanya berjauh, menghindarkan dari pemangsa. Kita nang kada tahu, seolah-olah kada ada besi sifat kasih sayang singa. Padahal luar biasa. Harimau, wow, menggigit leher anaknya. Harimau ini jangan membunuh anak. Kucing berarti.
Padahal itu bentuk kasih sayangnya lawan anaknya nang kayak itu. Ada orang tua memang tegas itu bagus, keras. Karena mungkin si anak ini memang sudah terbiasa kayak itu, bila kada dikarasi, kada ditegasi, kada mau menurut, kada pasien dipadahi, mau kada mau dikarasi, ditegasi. Ada jiwa ke anak itu nanginya harus pakai lemah lembut dipadahi. Jangan naklah. Ada nang memang harus tegas. Harus tegas. Tegas. Jangan membinasa. Musahat bepatahan betis anak, tangan anak dipukuli, siapa juga nang uyuh. Disumpahi macam-macam. Anak hantu, anak setan, nah hantunya siapa, setannya siapa? Seorang juga abahnya, anaknya lah. Berarti anaknya ini anak setan lah. Maka waspada. Depan. Maka waspada. Hati-hati ya kita. Hati-hati. Memang semacam itu. Yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat, menghendaki akan kebaikan, ghaira hasidin, jangan sampai ada tumbuh sifat dengki pada hati orang yang menuntut ilmu. Fal hasadu yadurru, maka bermula sifat dengki itu sangat memudaratkan, wala yanfa'u, dan tidak memberikan manfaat sama sekali. Wa kana ustazuna Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullahi taala alaihi yaqulu, dan adalah Syekhul Islam Al-Imam Burhanuddin rahmatullahi ta'ala alaihi yaqulu, beliau mengatakan, qalu inna ibnal muallimi, sesungguhnya ujar sidin, anak seorang yang alim yakunu aliman, seharusnya tuh jadi orang alim juga. Anak orang yang alim seharusnya sin jadi orang alim juga. Nah, kita lihat menurut pandangan nang kayak apa kayaknya. Li'annal muallima, karena orang nang mengajar itu, orang nang alim itu, yuridu ayyakuna talamidhihi fil Qur'ani ulama. Karena memang orang yang mengajar itu sin menghendaki akan seluruh murid-muridnya itu tadi alim, mengerti tentang ilmu Al-Qur'an. Seharusnya ujar sidin, anak orang alim itu alim juga. Seharusnya lakas itu menurut kita. Tapi kebanyakannya di dalam sini ujar sidin, kenapa modelnya orang alim itu kok dapat mendidik ke anaknya? Itu salah anggapan kita. Salah cara kita memandang. Sapakahnya beliau dengan murid-murid beliau tadi, kasih sayangnya seorang alim, pemurahnya seorang alim dengan ilmunya kepada para murid-muridnya, ini yang menyebabkan kena satu jalan kemudahan alim bagi generasi penerusnya. Biar kayak apa aja, karena kalau diapai sirul abah bil abna, sir dari seorang ayah akan turun kepada anak. Mendasar anak cucunya, mendasar dari keturunan yang baik-baik, insya Allah akan jadi baik pula. Maka kalau hendak berisi anak cucu yang baik, perbaiki dahulu diri kita. Kan janji Allah, walladzina amanu wattaqau, orang yang beriman dan benar takwanya kepada Allah. Apa janji Allah dalam Al-Quran? Alhaqna bihim dzurriyyatahum biimanin. Allah akan hubungkan dzurriyyatahum, anak keturunannya, alhaqna bihim dzurriyyatahum biimanin, biiman juga. Mundatu neneknya dasar orang beriman, abahnya orang beriman, orang saleh, orang baik, maka insya Allah anak keturunannya pun akan beriman, jadi saleh, jadi yang baik pula. Lajar abah guru, abahnya wanangnya menanam kopi, kada mungkin tumbuh durian. Jadi mendasar orang tua itu berniat anak nih supaya jadi anak yang alim, jadi anak yang cerdas, insya Allah itu yang diberikan Allah.
Cuman ibarat tanaman dirawat, perlu dirumputi, perlu dipupuk, perlu dijaga daripada hama dan segala macam. Nah itu yang penting. Kalau masalah keberkahan ilmu tadi, alimnya tadi ini mewaris ya kan, sirul aba bil abna itu satu. Nang kedua, safaqah, kasih sayang si alim nang mengajar kepada murid-muridnya tadi, kata Imam Burhanuddin, itu akan berubah menjadi sir ilmu nang masuk kepada anak-anaknya karena adanya sifat kasih sayang. Nah, kita bahas di sini kan faslun fi syafaqati wan nasihat.